warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatian Rafni Adia Putri. Di sini saya akan menjawab soal atau tugas ilmu komunikasi. Tugas yang pertama yaitu komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan pesan atau stimulus dengan tujuan mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Hal ini diungkapkan oleh Shannon and Weaver. Oke, di sini saya akan menjawab atau menjelaskan tentang komunikasi seseorang yang menyampaikan stimulus atau pesan dengan tujuan yang bisa mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Nah, saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Jadi, komunikasi itu adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus dengan tujuan untuk mengubah atau membentuk perilaku orang lain. Nah, jadi komunikasi itu proses di mana si seseorang ketika menyampaikan pesan itu tuh untuk atau bertujuan untuk mengubah atau membentuk si perilaku orang lain itu jadi menjadi kayak lebih baik lah atau seperti itu. Nah, menurut Shannon and Weaver melihat komunikasi itu sebagai proses penyampaian pesan atau stimulus dari satu pihak ke pihak lainnya melalui suatu saluran dengan tujuan agar pesan tersebut bisa dipahami, bisa diterima, dan bisa juga dipengaruhi respon atau perilaku penerima. Nah, jadi menurut Shannon and Weaver proses penyampaian pesan atau stimulus itu dari satu pihak ke pihak lainnya supaya si proses ini tuh atau komunikasi itu supaya bisa dipahami, bisa diterima, dan bisa dipengaruhi responnya oleh orang lain. Nah, terus dalam konteks tersebut, komunikasi itu dianggap sebagai proses sebab atau akibat di mana stimulus atau pesan itu yang bisa diberikan untuk menghasilkan efek tertentu dan penerima baik berupa pemahaman, perubahan sikap maupun perilaku. Nah, jadi di dalam konteks komunikasi itu komunikasi itu dianggap sebagai proses sebab atau akibat di mana si pesan itu teh akan diberikan untuk menghasilkan efek. Jadi efeknya itu bagaimana nih, mereka tuh bisa nggak efek itu tuh bisa menerima dengan baik, tidak bisa paham tidak dengan perubahan sikap maupun perilakunya. Jadi kalau dalam konteks komunikasi itu seperti itu. Nah, jadi menurut Shannon and Weaver itu komunikasi itu menekankan bahwa proses teknik penyampaian pesan yang bertujuan itu menimbulkan efek tertentu pada penerimanya. Nah, jadi menurut Shannon and Weaver si komunikasi itu tuh merupakan teknis atau proses penyampaian pesan yang dapat atau yang bertujuan untuk menimbulkan efeknya. Efek itu kayak bagaimana nih kalau misalnya kita udah memberikan pesan kepada mereka, apa mereka bisa menerima dengan baik, apakah mereka bisa paham dengan apa yang kita omongin, atau mereka bisa berubah nih sikapnya semenjak kita mengasih tahu atau berkomunikasi dengan kita. Nah, kalau menurut Shannon and Weaver tuh seperti itu. Jadi si komunikasi itu proses penyampaian atau proses teknik penyampaian pesan yang bertujuan untuk menimbulkan efek tertentu pada penerimanya. Seperti itu. Jadi komunikasi itu bisa disebut dengan cara gimana sih seseorang itu menyampaikan pesan supaya si tujuannya itu bisa mengubah atau membentuk si perilaku orang lain itu menjadi kayak baik gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjawab soal nomor yang kedua. Soalnya adalah komunikasi merupakan proses suatu ide yang dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah atau untuk mengubah. Nah, selanjutnya ada soal yang kedua. Soalnya adalah komunikasi merupakan
Komunikasi merupakan proses suatu ide yang dialihkan dari sumber kepada penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Hal ini diungkapkan oleh Ivan Mirogres. Nah, jadi di sini ada definisi komunikasi menurut Ivrit Mirogres. Nah, jadi menurut Ivrit Mirogres ini menyatakan bahwa komunikasi itu adalah proses suatu ide yang dijadikan sumber kepada satu atau lebih penerima dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Nah, jadi menurut Ivrit Mirogres itu komunikasi itu adalah suatu ide yang dialihkan dari sumber kepada satu atau lebih penerima untuk mengubah tingkah laku mereka. Nah, di sini juga ada nih makna dari definisi tersebut. Yang pertama yaitu komunikasi adalah proses. Nah, apa sih komunikasi dalam proses itu? Jadi komunikasi dalam proses itu adalah komunikasi bukan suatu yang terjadi secara instan, melainkan melibatkan tahapan mulai dari penyampaian pesan, penyaluran, sampai penerimaan dan pemahaman pesan. Nah, jadi komunikasi teh adalah suatu proses atau suatu yang terjadi secara instan, ya, secara instan yang melibatkan tahapan mulai dari gimana sih cara penyampaian pesannya, gimana cara penyaluran pesannya, dan gimana sih cara menerima pesan tersebut, atau gimana sih cara kita tuh bisa paham terhadap pesan tersebut. Yang kedua, ada ide atau pesan yang dialihkan. Apa sih ide atau pesan yang dialihkan itu? Nah, jadi ide atau pesan yang dialihkan itu adalah yang ditukarkan dalam komunikasi, yaitu ide, gagasan, informasi, atau simbol yang bermakna. Nah, jadi ide atau pesan yang dialihkan itu, jadi itu tuh yang ditukarkan dalam komunikasi itu ada ide, ada gagasan, ada informasi, dan lain-lainnya. Jadi menukarkan antara informasi lah, menukarkan antara gagasan atau ide atau simbol-simbol lainnya seperti itu. Terus ada juga sumber dan penerimaan. Nah, kalau sumber itu dari komunikator. Komunikator itu apa? Komunikator itu pihak yang menghasilkan dan mengirim pesan. Nah, kalau si penerima itu komunikan. Si penerima itu cuman menerima dan mengelola si isi pesan tersebut. Nah, terus yang keempat ada mengarah pada perubahan tingkah laku. Nah, sasaran akhir di komunikasi itu dalam konteks Rogers itu terutama komunikasi itu membangun dan difusi inovasi. Karena apa? Karena adanya perubahan baik secara berpikir, bersikap maupun bertindak. Nah, jadi pada tahapan terakhir ini nih si komunikasi itu banyak loh perubahannya, dari mereka cara berpikir, terus cara bersikapnya kayak gimana, dan cara bertindaknya tuh kayak gimana. Nah, jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar menyampaikan informasi terhadap orang lain, tapi komunikasi itu merupakan proses yang bertujuan untuk menghasilkan perubahan pada diri penerima. Jadi komunikasi itu tidak hanya mengirim pesan dan penerima pesan juga, tetapi komunikasi itu ingin membangun atau ingin bertujuan untuk menghasilkan perubahan pada diri mereka. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Pertanyaannya itu komunikasi sebagai tindakan satu arah. Artinya, komunikasi itu berlangsung secara diadik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat
kita berkomunikasi. Nah, gimana sih gitu kan tindakan yang satu arah tuh kayak gimana nih, komunikasi yang berlangsung secara diaduk tuh kayak gimana nih. Nah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan. Yang pertama, komunikasi satu arah. Apa sih itu komunikasi satu arah itu apa? Jadi, komunikasi satu arah itu adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik. Jadi kalau misalnya satu arah mah udah jadi kayak kita doang nih yang menyampaikan pesan kepada mereka gitu. Jadi gak ada timbal balik dari mereka. Nah, apa sih kenapa sih tidak ada umpan baliknya, seperti apa contohnya? Nah, jadi seperti kayak kita nih sedang mengasih informasi kepada siaran televisi, radio, atau yang lain-lainnya gitu. Jadi komunikasi satu arah tuh kayak cuman kita doang nih yang ngasih informasi kepada mereka, tapi mereka gak bisa ngasih umpan balik ke kita. Nah, itu yang komunikasi satu arah. Terus yang kedua ada komunikasi berlangsung secara diadik. Apa sih komunikasi berlangsung secara diadik ini? Nah, jadi komunikasi berlangsung secara diadik ini berarti komunikasinya itu ada dua arah atau dua orang. Komunikasi diadik ini justru menekankan adanya umpan balik. Hal ini dikarenakan adanya hubungan timbal balik pada saat berkomunikasi. Nah, ini juga bertentangan dengan konsep komunikasi satu arah. Nah, jadi kalau misalnya komunikasi yang berlangsung secara diadik itu mereka itu ada umpan timbal baliknya nih antara si ini dan si ini. Nah, karena adanya timbal balik pada saat berkomunikasi. Nah, ini juga sama komunikasi yang satu arah itu ada bertentangannya. Akan tetapi kalau yang satu arah itu tidak ada hubungan timbal balik. Nah, kalau misalnya yang diaduk itu ada hubungannya antara ada hubungannya timbal balik, karena di komunikasi diaduk ini mereka punya dua arah atau dua orang. Nah, jadi komunikasi satu arah itu tidak ada timbal baliknya atau tidak ada diadiknya. Kalau misalnya komunikasi diadik itu mereka ada timbal baliknya antara dua orang. Jadi perbedaannya apa nih? Jadi kalau misalnya komunikasi satu arah itu gak ada timbal baliknya gitu, jadi udah cuma mereka doang gitu, kayak ngasih informasi ke televisinya, ke siarannya, atau kemana-mana gitu. Nah, kalau misalnya yang diaduk itu mereka kan punya dua orang nih antara si A dan si B. Jadi si A mengasih informasi ke si B kayak gini. Nah, nanti kata si B kayak oh iya ya kayak gini ya. Nah, jadi antara si A dan si B itu mereka mengumpan balik lah antara omongan mereka seperti itu. Jadi benar ya, komunikasi sebagai tindakan itu adalah satu arah. Artinya komunikasi itu tidak secara komunikasi berlangsung secara diadik karena adanya hubungan timbal balik. Karena kalau diadik itu kan emang ada hubungan timbal balik nih antara si A dan si B gitu. Nah, kalau misalnya satu arah mah mereka ya udah fokus aja, kayak aku nih misalnya kayak ngasih informasi kalian. Nah, kayak gitu, jadi udah gak ada timbal baliknya buat aku, jadi aku doang nih yang ngasih informasi ke kalian tentang ilmu komunikasi ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 9. Pertanyaannya adalah Hofland menyatakan bahwa komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Nah, di sini kan tahu ya, Hofland itu menyatakan bahwa si komunikasi itu adalah proses yang dimana seseorang itu menyampaikan perangsang-perangsang untuk mengubah tingkah laku. Apa sih atau gimana sih gitu kan menurut Hofland tuh tentang pertanyaan atau tentang komunikasi ini tuh. Nah, jadi menurut Carl Hofland itu komunikasi adalah proses di mana seseorang menyampaikan stimulus atau perangsang kepada orang lain dengan tujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain. Jadi menurut Hofland itu jadi si komunikasi itu di mana nih seseorang yang menyampaikan stimulus atau perangsang itu kepada orang lain dengan bertujuan untuk mereka bisa mengubah perilaku orang lain. Nah, yang kedua ada komunikasi sebagai proses stimulus. Jadi apa sih komunikasi sebagai proses stimulus itu? Jadi menurut Hofland itu komunikasi sebagai stimulus itu
komunikasi dari sudut pandang psikolog. Nah, jadi si Hoffler itu mereka itu melihat nih komunikasi itu dari sudut pandang psikolog, dan ia pun berpendapat bahwa pesan atau informasi yang disampaikan komunikator adalah stimulus atau rangsangan stimulus. Jadi stimulus tersebut kemudian diterima oleh komunikasi nih dan menimbulkan respon, yaitu perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Nah, jadi menurut Hoffman itu dia itu memandang komunikasi itu dari psikolog nih, dan dia pun berpendapat bahwa kalau misalnya pesan atau informasi itu tuh bisa disampaikan ke komunikator atau si perangsang tersebut supaya bisa diterima oleh komunikasi dan bisa menimbulkan juga respon yang bisa merubah merubah pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka. Nah, terus tujuannya tuh apa sih? Tujuan komunikasi menurut Hoffman itu bukan sekedar memberikan informasi saja, akan tetapi mengubah sikap, mengubah pendapat, dan mengubah perilaku. Jadi menurut Hoffman itu si komunikasi itu bukan hanya sekedar memberi informasi, udah kita kayak ngasih informasi doang nih ke orang lain. Tapi kita juga nggak tahu nih apa sih, apakah informasi dari kita bisa mengubah sikap orang lain, atau bisa mengubah pendapat, atau bisa mengubah perilaku orang lain gitu kan. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekadar informasi, jadi kita tuh harus bisa mengubah sikap dia kayak gimana, terus mengubah pendapat dari misalnya pendapat kita kayak gini-gini nih, cuman kayak kalau misalnya orang lain tuh kayak gini-gini nah, jadi kita itu harus bisa mengubah pendapat antara pendapat kita atau pendapat orang lain, dan mengubah juga perilaku dia yang tadinya kayak gitu menjadi kayak gini. Nah, jadi komunikasi itu bertujuan untuk mempengaruhi atau mengubah perilaku orang lain, gitu ya. Jadi intinya kayak gitu deh, komunikasi itu bisa menimbulkan atau merespon perubahan atau pengetahuan sikap dan perilaku orang lain. Dan di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 10. Pertanyaannya yaitu, apabila komunikasi dianggap sebagai proses linier, maka kurang sesuai dengan konsep komunikasi tatap mukanya. Nah, jika komunikasi tersebut linier saja, maka orientasinya hanya akan berpusat pada sumbernya. Nah, konseptualisasi komunikasi tersebut tuh termasuk ke dalam komunikasi sebagai interaksi. Nah, jadi ketika komunikasi dianggap sebagai proses linier, maka kurang sesuai dengan konsep komunikasi tatap mukanya. Jadi jika komunikasi tersebut linier saja, maka akan jadi si orientasinya itu hanya hanya berpusat pada sumbernya doang, pada satu titiknya itu. Nah, jadi konseptualisasinya itu komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi sebagai interaksi. Nah, jadi dalam soal ini tuh apa sih apabila komunikasi dianggap sebagai proses linier, maka kurangnya apa? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama ada permasalahan pada model komunikasi linier. Nah, dalam model linier ini si komunikasi itu dipandang sebagai proses satu arah, yaitu dari mulai sumber, pesan, penerima jika diterapkan pada komunikasi tatap muka. Nah, jadi dalam model linear ini mereka tuh si komunikasi itu cuma dipandang dari proses satu arahnya doang. Jadi cuma kayak dipandang sumbernya dari mana, pesannya apa, penerimanya juga penerima yang ditetapkan pada komunikasi juga tatap muka apa. Jadi mereka tuh cuma kayak mandang itunya doang. Nah, kalau yang kedua ada komunikasi sebagai interaksi. Jadi komunikasi sebagai interaksi itu mengonseptualisasikan komunikasi menjadi komunikasi sebagai interaksi. Berarti melihat komunikasi sebagai proses dua arah, di mana ada pengirim dan penerima saling bertukar pesan. Nah, kalau misalnya komunikasi sebagai interaksi itu mereka itu mengkonseptualisasikannya di mana komunikasi itu sebagai interaksi. Berarti melihat dong komunikasi antara si dua arah itu, ada yang mengirim pesan dan ada yang menerima pesan, sehingga mereka tuh bisa bertukar pesan. Nah, umpan baiknya itu pertukaran pesan atau komunikasi tidak
sering tidak terjadi langsung, jadi kadang lewat apa gitu kan. Kadang kalau misalnya interaksi itu tidak secara langsung nih, bisa kita lewat video call, bisa kita lewat telepon, itu kan tidak secara langsung kan, otomatis kita kayak nggak tatap muka nih sama si orangnya gitu. Nah terus yang ketiga ada komunikasi dalam konteks tatap muka, seperti orang yang menafsirkan respon dan orang itu merespon balik. Nah kalau komunikasi dalam tatap muka ini, jadi mereka tuh bisa loh melihat wajah kita, terus kayak kita tuh bisa loh merespon dia langsung gitu kan. Jadi kayak menafsirkan si orang itu tuh ngomong apa sih gitu kan, kayak si B nih ngomong apa sih ke si A, jadi si B tuh langsung kayak menafsirkan bahwa si B tuh kayak gini-gini, oh jadi kamu tuh jangan kayak gini-gini ya. Nah jadi kayak gitu kalau misalnya komunikasi dalam konteks tatap muka. Berarti kalau misalnya tatap muka tuh kayak langsung loh gitu kan, langsung kayak face to face, nggak lewat video call, nggak lewat telepon. Nah itu kalau komunikasi tatap muka. Beda lagi sama yang tadi ya, yang komunikasi interaksi. Nah kalau komunikasi interaksi itu mereka cuman kayak berkomunikasi, cuman mereka tidak bisa bertatap muka langsung gitu, jadi mereka bisa lewat telepon lah, video call lah, atau apa gitu ya, kayak video-video kayak gitu. Nah kalau itu kalau komunikasi interaksi. Jadi komunikasi itu dipandang sebagai proses satu arah. Jadi kalau misalnya satu arah mah udah kita tuh cuman kayak fokusnya tuh kayak ke sumbernya apa, penerima pesan yang bisa diterapkan dalam komunikasi tatap muka itu apa, sama pesannya tuh kayak apa sih. Nah itu kalau misalnya dipandangnya sebagai satu arah. Tapi kalau misalnya kitanya ada komunikasinya ada dua nih, ada interaksi sama sama konsep tatap muka, jadi kita tahu oh ternyata komunikasi itu ada yang bisa tatap muka langsung, ada yang enggak gitu. Nah selanjutnya ada soal nomor 11. Soal nomor 11 yaitu pada saat komunikasi dianggap sebagai sebuah proses sebab akibat, maka komunikasi menjadi lebih dinamis. Hal ini menjadi karena adanya umpan balik. Konseptualisasi komunikasi tersebut termasuk ke dalam komunikasi sebagai tindakan satu arah. Nah jadi soal nomor 11 itu, komunikasi itu dianggap nih sebagai sebuah proses sebab atau akibat. Jadi si komunikasinya itu menjadi lebih dinamis. Nah, tapi hal ini terjadi karena adanya umpan balik. Nah, jadi adanya konsep komunikasi tersebut tuh termasuk ke dalam komunikasi sebagai tindakan satu arah. Nah, di sini saya akan menjawab nomor 11. Jadi apa sih gitu kan? Nah, jadi komunikasi sebagai tindakan satu arah itu tidak melibatkan umpan balik seperti komunikator mengirim pesan, komunikan. Tidak ada dinamika sebab atau akibat yang saling mempengaruhi dan tidak ada pertimbangan, respon atau feedback. Nah jadi gitu ya kalau misalnya komunikasi sebagai tindakan satu arah tuh kayak gitu. Jadi mereka tuh gak ada umpan baliknya, gak ada respon, pertimbangan responnya kayak gimana gitu, gak ada umpan baliknya. Soalnya karena mereka itu cuman kayak mengirim pesan, terus komunikan, terus udah tidak ada dinamika sebab atau akibatnya. Itu karena apa? Karena mereka tuh cuman satu arah. Nah kalau misalnya komunikasi yang dinamis karena adanya umpan balik itu, jadi jika komunikasi berubah akibat respon atau feedback, maka hubungan pesan menjadi sebab atau akibat yang saling mempengaruhi, seperti interaksional komunikasi dua arah atau model interaksi simultan atau dinamis. Nah, kedua model ini juga mengakui keberadaan umpan balik sehingga komunikasi menjadi proses interaksi dan berubah. Nah, kalau yang kedua itu, mereka itu ada nih hubungan pesan yang menjadi sebab atau akibat yang saling mempengaruhi, seperti interaksi komunikasi dua arah atau model interaksi siluman atau dinamis ini. Nah, jadi mereka tuh mengakui bahwa ada nih keberadaan umpan balik yang sehingga komunikasi itu tuh bisa berproses interaktif dan bisa berubah karena adanya umpan balik. Nah, terus jadi
apabila komunikasi dijelaskan sebagai dinamis dan terjadinya karena adanya umpan balik, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam komunikasi tindakan satu arah karena model satu arah ini tidak mengenal feedback. Jadi kalau misalkan di komunikasi ini dijelaskan sebagai dinamis dan terjadinya karena adanya umpan balik atau feedback, berarti itu tidak bisa dimasukkan kepada komunikasi satu arah. Karena apa? Karena satu arah itu tidak ada mode atau tidak mengenal apa itu feedback. Nah, terus kalau misalnya komunikasi yang umpan balik mah itu mah ada feedbacknya karena mereka tuh saling saling interaksi lah antara satu sama lain gitu. Nah itu komunikasi yang dinamis karena adanya umpan balik. Kalau misalnya saling satu arah mah udah satu arah doang, jadi kita fokusnya kayak mengirim pesan kepada mereka, terus komunikan, terus tidak ada sebab atau umpan balik lah gitu kan, tidak ada pertimbangan responnya atau feedbacknya kayak gimana. Nah kan kalau misalnya komunikasi itu kan ada mempertimbangkan atau ada responnya lah. Kayak misalnya kayak aku cerita kayak gini, otomatis kan kalau misalnya kayak kita cerita ke temen nih, otomatis ada feedback kan, ada kayak mereka tuh kayak ngejawab, kamu kayak gini ya, jangan gini. Nah otomatis kayak ada feedback dong. Nah kalau misalkan satu arah tuh kayak udah kita bercerita doang di mana, misalnya di video atau di mana gitu, udah kayak kita udah gak ada feedback apa gitu kan, karena kita satu arah bukan dua arah. Jadi seperti itu ya perbedaannya. Nah, selanjutnya ada nomor 12 di sini soalnya, yaitu jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi itu memiliki kesegeraan umpan balik yang tinggi. Nah, komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik yang rendah. Nah, jadi ketika mereka melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya yang banyak atau yang tinggi, jadi mereka tuh punya kesegaran umpan baliknya. Nah, kalau misalnya komunikasi massa memiliki kesegeraan umpan balik paling rendah. Kalau komunikasi massa memiliki umpan baliknya yang rendah. Nah, kalau misalnya komunikasi yang keterlibatan jumlah pesertanya itu mereka tuh punya kesegeraan umpan balik yang tinggi. Nah, gimana nih? Gitu kan. Nah, ini saya akan menjelaskan. Jadi, jika dilihat dari konteks komunikasi berdasarkan jumlah peserta dan tingkat kesegeraan umpan balik, jadi setiap bentuk komunikasi itu memiliki karakteristik tersendiri. Nah, jadi setiap komunikasi itu memiliki karakteristik tersendiri nih dari setiap peserta atau umpan baliknya itu. Nah, yang pertama ada komunikasi antar pribadi. Nah, jadi komunikasi antar pribadi ini harus memiliki jumlah peserta 2 orang atau sekelompok yang sangat kecil. Nah, kesegaran umpan baliknya itu sangat tinggi. Karena apa? Karena si komunikasinya itu berlangsung secara tatap muka atau melalui media sinkron seperti percakapan langsung atau diskusi kelompok. Seperti itu ya, kayak di sekolah-sekolah gitu, kayak kerekom lah, kayak kerekom atau kayak kita curhat-curhat kayak gitulah ya. Nah, yang kedua ada komunikasi kelompok kecil. Nah, kalau misalnya kelompok kecil ini mereka itu harus mempunyai jumlah peserta yang jumlahnya itu 3 sampai 15 orang. Kesegaran umpan baliknya itu relatif tinggi karena anggota dapat merespon secara langsung dalam percakapan. Seperti kayak kita nih ada rapat tim atau rapat guru atau rapat apalah acara-acara kayak gitu kan, terus kayak diskusi-diskusi gitu, kayak diskusi mau ngomongin apa nih gini gitu, atau kerja kelompok kayak kerkom, sama lah ya kayak gitu kan, kayak kerkom kita gitu kan. Nah, terus yang ketiga ada komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini mereka harus punya jumlah peserta yang banyak yang terbagi dalam struktur formal. Kesegaran umpan baliknya itu sedang. Kenapa? Karena pesan dapat melalui beberapa tahap sebelum mencapai penerima
penerimanya, seperti memo perusahaan, rapat besar, atau pengumuman internal. Nah, jadi kalau misalnya si komunikasi organisasi ini mah mereka cuman mereka itu sedang karena mereka itu melalui beberapa tahap nih komunikasinya gitu kan, harus melalui beberapa tahap sebelum mencapai ke penerimanya. Nah, beda lagi sama komunikasi kelompok kecil dan komunikasi antar pribadi. Nah, jadi semakin banyak jumlah peserta dan semakin tidak langsung saluran komunikasinya, semakin rendah kesegaran umpan baliknya, karena itu tuh komunikasi massa berada pada posisi dengan kesegaran umpan balik paling rendah yang dibandingkan bentuk komunikasi lainnya. Jadi si komunikasi organisasi itu tuh paling rendah dari komunikasi lainnya, kayak komunikasi antar pribadi lah gitu kan, komunikasi kelompok kecil dan komunikasi lainnya. Jadi si komunikasi ini tuh kecil karena komunikasinya kesegaran atau open baiknya itu paling rendah yang dibandingkan bentuk dengan komunikasi lainnya, seperti itu. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 13. Pertanyaannya yaitu, jika kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya, beberapa komunikasi itu memiliki derajat kedekatan fisik yang tinggi. Nah, komunikasi massa yang memiliki derajat kedekatan fisiknya itu paling tinggi. Nah, jadi gimana sih kalau misalnya kita melihat konteks komunikasi dari keterlibatan jumlah pesertanya yang si beberapa komunikasi itu memiliki derajat kedekatan fisiknya yang tinggi. Nah, sedangkan si komunikasi massa ini mereka memiliki derajat kedekatan fisik itu yang paling tinggi, jadi lebih tinggi loh dari peserta sebelumnya gitu. Nah, jadi di sini saya akan menjawab. Yang pertama itu ada komunikasi interpersonal. Apa sih komunikasi intrapersonal itu? Jadi komunikasi intrapersonal itu terjadi pada diri sendiri atau individu. Jadi si komunikasi intrapersonal itu cuman ada pada diri kita sendiri atau individu. Jadi udah kita doang gitu kan yang interaksinya cuman kita doang sendiri gitu, tanpa ada orang lain lah, tanpa ada yang inilah. Nah, terus yang kedua ada komunikasi interpersonal. Nah, kalau komunikasi interpersonal ini mereka itu terjadi antara dua orang atau sekelompok kecil. Beda nih sama intrapersonal dan interpersonal. Apa bedanya? Kalau intra mah kita sendiri, individu. Kalau inter mah berdua atau sekelompok kecil. Nah, kalau yang ketiga ada komunikasi kelompok. Nah, kalau komunikasi kelompok ini mereka itu melibatkan lebih banyak tetapi masih dalam lingkup yang terbatas. Nah, kalau komunikasi kelompok itu berbeda ya dengan komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Jadi si komunikasi kelompok ini tuh melibatkan lebih banyak tetapi mereka itu masih dalam lingkup yang terbatas. Jadi gak terlalu banyak, gak terlalu sedikit, jadi terbatas loh gitu kan si komunikasi kelompoknya itu. Nah, terus yang keempat ada komunikasi publish. Nah, satu orang berbicara kepada kepada banyak orang secara langsung. Jadi komunikasi publish itu satu orang nih yang berbicara tapi kepada banyak orang langsung, kayak kita misalnya lagi pidato atau lagi ceramah lah kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak ceramah pidato kita sendiri yang berbicara kepada audiens yang mendengarkan kita gitu kan, banyaklah audiens yang di hadapan kita gitu. Terus yang keempat ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini pesan disebarkan kepada layaknya luas melalui media massa. Nah, jadi media massa ini disebarkannya hanya kepada khalayak luas melalui media massa. Nah, terus derajat kedekatan fisik dalam komunikasi itu derajat kedekatan fisik itu menunjukkan seberapa dekatnya secara fisik para peserta komunikasi berada. Jadi mereka tuh mau nunjukin nih seberapa dekatnya sih gitu kan peserta sama si komunikasi itu tuh seberapa dekat gitu. Nah, terus secara umum urutan yang paling dekat ke yang paling jauh itu yang pertama itu komunikasi interpersonal, percakapan langsung atau
bertatap muka. Itu tuh yang paling deket ke yang paling jauh si komunikasi interpersonal itu kan. Nah, terus yang kedua ada kelompok kecil. Kelompok kecil itu masih memungkinkan kedekatan dengan fisik. Jadi si kelompok kecil ini mah masih adalah kedekatan gitu kan dengan fisik, beda lagi dengan tadi yang komunikasi interpersonal. Nah, terus yang ketiga ada komunikasi publis. Jadi si komunikasi publis itu berbicara dan pembicara dan audiens berada di lokasi yang sama, akan tetapi tidak terlalu dekat. Jadi kayak ada batasnya gitu loh. Itu kan ketika kita di depan, audiens sedikit lebih belakang lah gitu. Nah, terus yang terakhir ada komunikasi massa. Komunikasi massa ini kedekatan fisiknya paling rendah karena komunikator itu tidak berada di tempat yang sama dan dipisahkan oleh media. Nah, kalau si komunikasi massa ini, mereka itu yang paling rendah. Karena apa? Karena si komunikatornya itu tidak ada di tempat yang sama. Jadi mereka tuh kayak dipisahin loh oleh medianya. Jadi si dia di mana, si ini di mana. Nah, itu merupakan komunikasi massa. Nah, jadi konteksnya itu adalah keterlibatan jumlah peserta dan derajat kedekatan fisiknya. Maka si komunikasi interpersonal adalah yang memiliki derajat kedekatan fisik paling tinggi. Komunikasi massa itu yang paling rendah karena bersifat tidak langsung dan melalui media. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya nomor 14. Sini saya akan membacakan soalnya, yaitu komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai kolerasi. Nah, di sini soalnya itu komunikasi itu merupakan upaya pendidikan atau pewarisan nilai-nilai norma dari generasi sekarang ke generasi selanjutnya. Nah, jadi fungsinya itu buat apa sih gitu kan? Nah, komunikasi sebagai upaya pendidikan dan pewarisan nilai norma dan prinsip berarti memulai dengan proses komunikasi. Suatu generasi menyampaikan ajaran, kebiasaan, aturan sosial, dan prinsip hidup kepada generasi berikutnya. Jadi si generasi sebelumnya itu mereka itu menyampaikan nih ajaran atau kebiasaan atau aturan sosial mereka tuh kayak gimana nih prinsip hidupnya kepada si generasi selanjutnya. Nah, terus kalau misalnya komunikasi menjadi sarana utama untuk menjaga keberlanjutan budaya, membentuk karakter dan mempertahankan identitas suatu masyarakat. Nah, kalau yang kedua itu mereka itu menjaga keberlanjutan budaya atau membentuk karakter dan mempertahankan identitasnya. Jadi mereka tuh hanya mempertahankan identitasnya di suatu masyarakat. Nah, fungsi tersebut dikategorikan sebagai pengalaman masa lalu dengan masa kini karena mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi generasi atau masa depannya. Jadi si fungsi tersebut itu mereka tuh sebagian pengalaman masa lalu ke masa selanjutnya loh, ke masa kini gitu kan. Karena mempersiapkan generasi muda untuk masa depannya. Jadi mereka tuh mempersiapkan lah gitu kan. Nah, terus komunikasi juga menghubungkan nilai-nilai sosial sehingga ia mampu memahami apa yang dianggap benar, pantas, atau penting dalam kelompoknya. Nah, jadi si komunikasi ini tuh menghubungkan nilai-nilai sosialnya sehingga ia juga mampu nih memahami mana sih yang benar, mana sih yang harus yang pantas buat kita tuh yang mana sih yang benar tuh yang kayak gimana nih, atau misalnya penting dalam kelompoknya kayak kerja kelompok atau gimana gitu ya. Nah, terus yang terakhir ada komunikasi juga menjaga keteraturan dan keselaraan sosial dengan membangun kesepahaman mengenai norma dan nilai. Nah, si komunikasi ini juga menjaga keteraturannya dan keselaraannya sehingga bisa membangun kesepahaman mengenai norma dan nilainya. Nah, jadi fungsi komunikasi sebagai pewaris nilai norma itu merupakan fungsi kolerasi karena komunikasi itu menjadi jembatan yang menyelaraskan manusia dengan budaya dan lingkungan sehingga terciptanya kesinambungan sosial dari generasi
ke generasi selanjutnya. Jadi fungsi komunikasi pewaris nilai ini merupakan fungsi kolerasi karena si komunikasi itu menjadi jembatan dan menyelaraskan si manusia dengan budaya dan lingkungannya, sehingga terciptanya nih keseimbangan sosial dari generasi sebelumnya ke generasi selanjutnya. Nah, yang terakhir, komunikasi itu penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, keberlangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan menumpuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Nah, jadi komunikasi itu penting loh dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, terus keberlangsungan hidup, dan memperoleh kebahagiaan agar terhindar nih dari tekanan atau ketegangan yang menumpuk dengan hubungan orang lain. Nah, jadi di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama itu membangun konsep diri. Nah, membangun konsep diri itu untuk atau terbentuknya bagaimana sih orang lain itu merespon kita dan menilai kita melalui komunikasi yang baik atau yang verbal maupun non verbal. Contohnya seperti ketika orang lain mengatakan kita ramah atau cerdas, penilaian itu tuh merupakan atau mempengaruhi bagaimana kita melihat diri sendiri. Nah, jadi ketika orang lain berbicara kayak, ih kamu pinter ya, ih kamu cerdas, nah penilaian itu tuh mempengaruhi tuh terhadap kita tuh. Jadi bagaimana nih kita melihat diri sendiri. Nah, yang kedua ada aktualisasi diri. Aktualisasi diri itu apa sih? Jadi aktualisasi diri itu berarti mewujudkan potensi terbaik yang kita miliki. Jadi kalau tadi mah membangun konsep diri itu, jadi kita tuh melihat atau apa ya, iyalah kayak melihat diri kita loh gitu kan di pandangan orang lain. Nah, kalau misalnya aktualisasi ini tuh mewujudkan loh potensi kita tuh kayak gini nih gitu. Nah, terus yang ketiga ada kelangsungan hidup. Jadi sejak awal kehidupan, komunikasi ini tuh penting untuk menyampaikan kebutuhan dasar seperti makanan, keamanan, dan perlindungan. Nah, dalam konteks sosial modern, komunikasi ini juga membantu kita memperoleh informasi penting, memahami lingkungan, dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi kelangsungan hidup itu tuh jadi sejak awal kehidupan itu sih komunikasi itu menyampaikan bahwa kita itu memperoleh informasi yang penting yang dapat kita pahami loh terhadap lingkungan dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, yang keempat ada memperoleh kebahagiaan. Nah, memperoleh kebahagiaan jadi komunikasi itu memungkinkan kita berbagai perasaan, menerima perhatian, dan membangun ikatan emosional. Nah, jadi memperoleh kebahagiaan itu jadi kita tuh saat komunikasi itu bisa berbagai pesan lah gitu kan, atau berbagai perasaan lah ketika kita menerima perhatian dan membangun ikatan emosional. Yang kelima ada memupuk hubungan dengan orang lain. Nah, jadi ketika kita memupuk hubungan dengan orang lain itu sosial terbentuk atau terpelihara melalui komunikasi. Tanpa komunikasi, hubungan itu akan renggang atau rusak. Benar ya guys? Jadi ketika kita gak ada komunikasi nih antara aku sama dia, atau misalnya antara si A dan si B, jadi si komunikasi itu tuh akan rusak loh, akan renggang karena tidak adanya komunikasi. Nah, komunikasi yang efektif itu membantu loh membangun kepercayaan, kerjasama, dan saling memahami. Jadi kenapa sih ini dibentuk komunikasi yang sangat efektif? Karena apa? Karena kita tuh bisa loh membantu atau membangun kepercayaan, kerjasama, dan saling memahami antara satu sama lain gitu. Jadi seluruh hal yang di atas itu menunjukkan loh bahwa si komunikasi itu memiliki fungsi sosial, yaitu membantu manusia itu berinteraksi, memahami diri, membangun relasi, dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi komunikasi itu bukan hanya sekedar bertukar pesan, tetapi si komunikasi itu juga sebagai alat utama untuk bisa
hidup bermasyarakat dan berkembang sebagai individu. Jadi si komunikasi itu bukan hanya sekedar pesan doang nih yang disampaikan, tetapi si komunikasi itu juga sebagai alat utama biar kita itu bisa loh hidup bermasyarakat dan berkembang sebagai diri kita sendiri, sebagai individu di masyarakat, ya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menceritakan sosok peran seorang ayah. Jadi ayah itu adalah sosok orang yang paling hebat, kuat. Ayah itu pokoknya ayah the best lah gitu kan. Kayak ayah itu sangat luar biasa loh perjuangannya gitu. Ketika dia sakit, dia bangkit sendiri, kayak dia gak ngerasa dirinya sakit gitu kan. Terus dia ngajarin aku mulai dari kayak belajar, baca Quran kayak gimana, sholat gitu kan, sampai ke hal-hal yang besar gitu, kayak kita tuh harus belajar mandiri kayak gini karena kita itu gak selamanya gitu sama ayah, gak selamanya sama orang lain gitu. Ayah juga mengajarkan kayak kamu harus jadi orang baik gitu kan. Itu orangnya baik, ayah orangnya ramah, terus ayah orangnya pokoknya ayah orangnya baik deh gitu kan. Kayak dia sangat kuat gitu, sampai ketika ayah ngerasa sakit, dia tetap masih harus kelihatan kuat meskipun emang dirinya sakit. Dan itulah perjuangan ayah selama ini sampai ayah menerjang gitu rasa sakit itu biar gak orang lain tahu gitu. Sampai qadarullah gitu. Allah sampai waktu sebelum puasa ayah sempat sakit, dan emang sakit itu tidak terlalu parah. Terus waktu hari Jumat ayah pergi buat ke dokter karena ayah ingin tahu gitu ayah tuh sakit apa gitu. Dan beberapa hari kemudian ayah sehat dan ayah bisa beraktivitas kembali. Hari Kamis, hari terakhir di mana ayah hidup, dan disitulah kayak ayah tuh berjuang, ayah tuh kayak yakin bahwa ayah tuh bakal umur panjang. Dan qadarullah hari Jumat jam 12 ayah udah gak ada. Terus disitu kayak ngerasa ya Allah ini gimana ya gitu kan. Kayak ayah mungkin Allah tuh lebih sayang ke ayah gitu kan. Kayak Allah gak mau lihat ayah sakit, atau Allah gak mau lihat ayah kayak gini, makanya Allah ngambil ayah dengan cara baik-baik. Pokoknya mah perjuangan ayah selama aku masih kecil sampai sekarang bisa duduk di bangku kuliah itu sangat luar biasa. Meskipun di tengah-tengah perjalanan ayah gak bisa nemenin sampai akhir, tapi buat ayah makasih banyak ya udah bisa nyekolahin Neng sampai sini. Dan itu sih yang bisa Neng ceritain. Pokoknya ayah the best, ayah hebat ya. Bye bye.